Oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada pembahasan yang sangat menarik sekali ya pemirsa, di mana ada beberapa pertanyaan yang katanya bahwa mengapa Jokowi itu sangat kuat di dunia politik dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, banyak orang yang berkata atau menilai karena Jokowi itu pandai merangkul lawan politik dan pandai memainkan catur politik dengan manuver yang cerdik dan lain sebagainya. Nah, itu semua betul dan sudah terjadi ya, tapi ada sesuatu hal menurut saya yang paling mendasar yang membuat seorang Jokowi seperti macan di dunia politik dan air kita. Nah, bayangkan seorang Jokowi yang pembawaannya polos, ya kan, saat masih menjabat wali kota hingga gubernur DKI Jakarta sampai menjadi presiden hari ini. Saya pribadi menilai beliau sebenarnya adalah orang yang sangat tulus sekali, tekun bekerja, tidak neko-neko, apa adanya lah, dan pastinya bukan seorang yang penuh ambisi. Nah, salah satu yang paling membanggakan buat saya sendiri adalah beliau satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi beberapa tempat yang dulunya jarang sekali dapat perhatian khusus, dapat perhatian penuh dari pemerintah pusat. Katakanlah seperti NTB, Papua, dan lain-lainnya. Dan berkat kehadirannya beliau, Pak Jokowi, masyarakat itu merasa diperhatikan. Nah, tentu pembangunan itu semakin jelas terlihat dengan keberadaan Pak Jokowi. Kinerjanya ternyata memancing banyak lawan politik, mengambil celah untuk menyerang, membangun opini negatif, dan memberikan julukan-julukan yang kurang pantas kepada beliau. Oke, tidak apa-apa ya, karena dalam perpolitikan itu tentu memang akan ada pihak-pihak yang bermain kotor. Dan dalam demokrasi, semua orang bebas berpendapat. Nah, tapi ketika serangan itu berupa hinaan, cemooh, dan merendahkan, bahkan sampai menyerang personal, saya rasa setiap manusia itu akan bertindak jika diberlakukan untuk sekedar mempertahankan diri atau bahkan menyerang balik. Nah, tetapi tidak kalau Pak Jokowi dan beserta keluarga Pak Jokowi. Tidak semua orang tahan diperlakukan seperti beliau. Saya pun, pemirsa, akan bertindak serupa, bahkan akan membungkam siapapun yang mencoba menjatuhkan saya. Ini kalau saya. Dan lambat laun, terlepas dari itu semua, ini seperti fenomena bola salju yang semakin lama semakin besar. Jokowi mulai merencanakan serangan balik. Diam tapi pasti mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan. Memasang peringatan yang kuat, menciptakan lingkungan yang aman untuk bergerak, menguasai sistem yang nantinya akan membawa keuntungan di pihaknya dan tentunya untuk masyarakat. Kenapa masyarakat pun juga mencintai. Nah, semakin hari semakin terlihat tenang raut wajah, seperti air yang siap menghanyutkan siapa saja di depannya. Tanpa disadari lawan, Jokowi memang ternyata sedang memainkan sebuah catur dengan sangat terstruktur. Menyiapkan backup plan untuk hal-hal tidak terduga dan menyerang dengan perlahan tanpa bisa dibendung oleh lawannya. Nah, semakin hari beliau semakin kuat, koneksinya semakin luas, bahkan beberapa lawannya menyerah di tangannya. Orang yang selama ini dipandang enteng, dihina, dicemooh, direndahkan, dianggap tidak bisa bekerja, ternyata telah menjelma menjadi orang terkuat di Republik ini. Dan kemudian menjawab pertanyaan di atas mengenai mengapa Jokowi itu menjadi sangat kuat di dunia politik dan mengapa Jokowi itu sangat dicintai oleh rakyatnya dan lain sebagainya. Menurut saya justru karena lawannya. Mereka tidak sadar sedang menempa seorang kesatria yang punya insting dan naluri tajam. Seorang jenius yang lahir dari tekanan yang begitu kuat sehingga mampu membalikan keadaan, atau istilahnya counter attack lah kalau dalam sepak bola. Dan tidak lupa pula, saya mau mencoba atau memberikan kredit pada sosok yang satu ini. Nah, bagi saya ini adalah kunci dari suksesnya seorang Pak Jokowi dalam dunia politik. Dukungan pertama, orang terdekat ketika Jokowi mulai mendapat kritikan tajam hingga hinaan. Apalagi kalau bukan Ibu Iriana.
Beliau mengingatkan saya pada sosok mendiang Ibu Tien Soeharto yang lembut dan tenang. Dan ternyata beliau memang seperti Ibu Tien yang selalu mensupport Pak Soeharto, dan hari ini Ibu Iriana selalu mensupport Pak Jokowi yang selalu dihina, dan Ibu Iriana mendukung Pak Jokowi untuk tidak mendengarkan, ya kan, untuk tidak melakukan serangan balik, dan Pak Jokowi pun juga sedemikian seperti dan sepemikiran dengan Ibu Iriana. Dan ternyata beliau berdua adalah memang dua sosok yang luar biasa sekali bagi saya, dan memang tidak ada duanya. Dan untuk Pak Jokowi dan Ibu Iriana yang sudah menjelang tanggal 20 Oktober, dan semoga Bapak Ibu Presiden dan Ibu Presiden semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan hidayah dan kemampuan untuk menghadapi segala hal, rintangan, cobaan, fitnah, dan lain sebagainya. Dan selamat beristirahat Bapak Presidenku, Ibu Negara, Ibu Presiden, Ibu Iriana, dan salam demokrasi dan salam NKRI. Apa yang menyebabkan Ibu kembali lagi ke Indonesia tahun 2016 yang lalu? Aduh, ya dipanggil presiden. Saya mungkin sedikit cerita. Ya karena Pak Jokowi waktu itu bilang, kenapa saya balik lagi? Tahun 2016 bulan Juni itu ada pertemuan G20, Juni atau Juli, di Hangzhou, di RRT, di mana RRT sebagai host. Saya datang sebagai Bank Dunia Managing Director COO untuk memberikan pemaparan. Pulang dari situ memang dischedulkan untuk ke Indonesia, untuk seperti biasa kalau saya trip untuk World Bank itu nggak pernah di satu destination, satu country, biasanya 2-3 countries in one trip. Jadi waktu itu ke Indonesia dan Malaysia di dalam rangka untuk biasanya ngelihat proyek, ketemu sama staff di sini, kemudian juga memberikan lecture gitu, termasuk di Universitas Indonesia. So, saya sudah punya schedule 2 hari di Jakarta. Seperti biasa kalau orang Jawa, Pak Haryanto, begitu masuk ke Indonesia, saya kulon nuwun sama yang punya republik, yaitu ya pemerintahnya. Jadi saya bilang sama Mensesnek, saya akan ada di Indonesia ya Pak 2 hari. Oh bagus. Terus Bapak Presiden minta supaya saya ketemu sama Bu Menteri, katanya waktu itu. Jadi sudah ketemu, in short itu saya Senin Selasa. Terus bilang hari Rebo, biasanya Rebo Pon, nah, Presiden akan reshuffle dan Ibu akan dilantik. Loh, wong saya itu in a mission gitu. Jadi akhirnya saya balik karena diminta sama Pak Jokowi. Ya, untuk Bank Dunia saya dikonsider sebagai missing in action atau MIA. Karena saya sedang dalam mission, hilang, nggak balik lagi ke headquarter. Jadi terjadi kehebohan di sana. Tapi ya sudah, itu pilihan hidup. Baik, luar biasa. Bu. Tapi kalau suruh jawaban yang standar ya karena saya cinta Indonesia gitu. Yeah. Itu yang lebih dapat tepuk tangan. Iya, karena Pak Jokowi waktu itu bilang saya mau membangun Indonesia sebagai presiden terpilih. Dan beliau menyampaikan perlu dibantu. Jadi ya, siapa yang bisa bilang no terhadap that kind of request gitu ya. Jadi ya karena cinta Indonesia. Baik. Kalau saya nggak salah ya Bu, Ibu adalah Menteri Keuangan di negara G20 yang paling lama menjabat. Ya, saingan saya siapa ya? G20 udah banyak yang ganti memang. Yeah. Kalau dulu Christine Lagarde pernah jadi Menteri Keuangan Perancis, terus dia pindah ke IMF, dia balik jadi Central Bank. Nadia yang baru saja Spain itu juga, Janet Yellen relatively new, Nirmala dari itu relatively new. Dulu dari Turki agak cukup lama, dia Simsek itu cukup lama, tapi kemudian dia diganti sebentar oleh menantunya Erdogan, terus dibalikin lagi sekarang. Ya mungkin betul sih, nggak pernah ngitung tahun, karena kalau ngitung rasanya capek ya. Mendingan dikerjain aja. Seperti Anda semuanya yang kerja kan, mendingan kerjain aja, nggak usah ngitung aku udah berapa tahun, nanti jadi ngerasa tua dan merasa capek. Nggak usah. Bener nggak Pak? Ya. Bener nggak Pak Setioso?
Aku nggak nanya sama Pak Arman karena masih muda, aku nanya yang sudah sepuh aja. Jadi kalau Ibu bicara dengan menteri-menteri keuangan, kan Ibu sering menghadiri pertemuan di Washington, ketemuan di G20. Apa sih sebenarnya concern dari para menteri keuangan tentang perekonomian global saat ini? Nah ini bagus pertanyaannya, karena mungkin I'm the only Minister of Finance yang mengikuti dari mulai G20 level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang di-establish, itu gara-gara financial crisis Asia. Waktu itu kita semuanya masih ingat 97-98, kecuali mungkin yang anak-anak milenial yang sekarang juga sudah tajir-tajir dan punya account hebat di BCA. Tapi yang Anda-Anda yang sudah cukup umur masih ingat 97-98, itu Indonesia, Korea Selatan, Thailand, and it was kemudian diikuti krisis di Latin Amerika after itu. Itu menyebabkan suatu pemikiran kok kayak kecolongan istilahnya. Kenapa kok bisa terjadi di ASEAN, Asia, East Asia, yang waktu itu ekonominya sebetulnya relatively performing well. Terus tiba-tiba terjadi krisis. Sesudah dilihat, makanya muncul sekarang analisa balance sheet. Dulu biasanya hanya lihat makronya saja, memang waktu itu current account deficit meningkat, itu menimbulkan pressure terhadap nilai tukar. Tapi mereka nggak mengira akan terjadi sampai domino effect ke financial sector. Sehingga kemudian after financial crisis 97-98, 2000 dimunculkanlah pemikiran bahwa dunia itu vulnerable bisa muncul karena ada sistemik yang coming dari contagious dari negara yang disebut systematically important country. Dari sisi size. Maka kemudian diidentifikasi dari semua region yang disebut G20 itu. Di Latin Amerika adalah Meksiko, Brazil, Argentina, kemudian Saudi Arabia, Eropa, G7 masuk semuanya dan Jepang. Kemudian di Asia, Korea Selatan, kita, Singapura walaupun nggak masuk G20 tapi diundang karena dia sebagai financial hub. Kemudian South Africa, India. Nah ini semuanya dibuat G20 yang pertama. And then kita melakukan pada level Menteri Keuangan dan Central Bank. Waktu terjadi 97-98, kita mengatakan bahwa we have to look not only the macro, tapi lihat pada balance sheet approach. Makanya muncul balance sheet approach. Kalau dalam neraca terjadi adanya excess leverage atau incompatibility dari exchange rate terhadap kewajiban dan revenue mereka, kita harus sudah mulai bisa lihat. Namun, even dengan seperti itu terjadi global financial crisis 2008-2009. Saya masih ingat banget itu pertemuan G20 di South Africa. Waktu itu Tim Geithner, Menteri Keuangannya, dia mengatakan, oh there is a cloud dark, just seperti waktu Kristalina bilang tahun 2022-2003, oh this is a dark cloud, sekarang akan menghantui ekonomi dunia. Nah waktu itulah kemudian terjadi krisis yang disebut global financial crisis dengan Lehman Brothers. Kalau Pak Haryanto menanyakan sebetulnya di antara Menteri Keuangan apa yang dipikirkan atau yang menjadi concern ya. Sesudah global financial crisis kita membuat forum yang disebut kepala negara, makanya disebut summit. Makanya head of state menjadi muncul sesudah global financial crisis. Saya ingat waktu itu dari George Bush ke Obama itu terjadi karena pusat krisisnya di Amerika, maka mereka kemudian hosting. Kita lagi ada pertemuan G20 Menteri Keuangan di Brazil, dipanggil ke Washington DC. Itu yang terjadi pada saat Pak SBY antara 2008-2009 pas beliau mau running lagi for the second term. Nah ini yang menjadi satu persoalan. Satu, kalau di antara Menteri Keuangan pasti concernnya apakah stabilitas dari ekonomi masing-masing negara itu cukup kuat untuk mengalami adanya selalu dinamika. Dinamika itu bisa terjadi karena geopolitik, kayak kemarin terjadi Ukraine, bisa juga karena ada misalignment dari sisi risk. Makanya biasanya di dalam Menteri-Menteri Keuangan kita bicara risiko itu sekarang berasal dari mana. The most recent yang dibahas sering adalah climate change.